Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Syamsiah, Unit Kerja SMA Negeri 1 Lumbung, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan sedikit permasalahan yang saya temukan di kelas, terutama ini nuansanya masih tahun ajaran baru, di mana anak-anak baru bertemu dengan saya, khususnya misalnya kelas 1, karena saya kebetulan mengajar di kelas 1. Nah, ketika saya masuk kelas dan posisi pelajaran saya itu adalah di jam selanjutnya, di mana ada pelajaran dulu sebelumnya. Ketika saya masuk kelas, ternyata siswa-siswanya pada pergi di luar. Ada yang mungkin jajan, ada yang istirahat ke toilet dan lain sebagainya. Jadi di saat itu saya harus menunggu kembali siswa untuk kembali berkumpul di kelas. Nah, ini saya gunakan sebagai momen untuk awal tahun ajaran baru, di mana saya bisa menyusun kesepakatan belajar ataupun kontrak belajar ya untuk pelajaran yang saya ampu. Nah, di situ ketika siswa sudah kumpul, saya absen siswa tersebut sambil perkenalan, dan setelah itu saya membuat sebuah kesepakatan bersama yang kita setujui selama 1 tahun ke depannya, yang kita sebut dengan kesepakatan belajar. Nah, di kesepakatan belajar ini yang menjadi poin utama adalah mengenai disiplin waktu, di mana anak-anak walaupun misalnya jam ibu ini dilaksanakan setelah mata pelajaran sebelumnya, anak-anak tetap harus ada di dalam kelas. Nah, untuk kata-kata yang tersusun di dalam kesepakatan belajar tersebut, saya menyusunnya tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi yang saya susun menggunakan kata-kata positif, di mana sifatnya menjadi general. Jadi ketika saya mengharapkan siswa hadir di kelas tepat waktu, saya tidak menggunakan kata-kata harus hadir di kelas tepat waktu atau dilarang terlambat. Saya tidak menggunakan kata-kata tersebut. Yang saya gunakan adalah menggunakan kata mari menghargai waktu. Jadi nantinya akan general, tidak hanya untuk pelajaran saya, tapi juga untuk pembiasaan di sekolah maupun di kehidupannya. Jadi poin-poin yang saya angkat semua sifatnya general, seperti contoh yang pertama tadi, saling menghargai waktu. Yang kedua, saling menghargai sesama. Nah, sesama ini contohnya ketika temannya presentasi ke depan, siswa harus memperhatikan, menanggapi. Jadi ketika misalnya saya menegur siswa, saya cukup kata-katanya dengan ayo kita saling menghargai. Itu yang kedua. Dan misalnya yang ketiga juga saling menghormati, tidak hanya ke rekan kerja, ke guru, bahkan ke yang orang-orang di lingkungan sekolah pun mereka harus adaptasi dengan saling menghargai. Mungkin gitu sedikit kesepakatan yang saya angkat yang diutamakannya. Jadi yang menjadi poin utamanya itu, mari kita menggunakan kata-kata positif dalam membuat sebuah kesepakatan belajar, tidak membuat siswa menjadi malah yang tertanamnya itu negatifnya. Tapi ketika kita menggunakan kata positif, mudah-mudahan kedepannya anak sedikit-sedikit akan lebih memahaminya dan tidak hanya menerapkan di pelajaran kita, tapi juga pelajaran yang lain. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.